Depan pom bensin Kodam. Video ini adalah video lanjutan perjalanan Wak YSTT mengunjungi objek wisata Dieng di Banjarnegara dan Wonosobo. Isinya berupa story awal keberangkatan dan resume tempat-tempat yang kami kunjungi. Oke, kita ngopi di sini aja. Dimulai dari titik kumpul depan sebuah hotel dekat Plaza Bintaro Jaya, menunggu rekan-rekan datang. Ring, ring, ring. Masjid Al-Istiqomah, sama seperti di tempat saya, namanya Masjid Al-Istiqomah. Triangulasi Hills Glamping. Istirahat di sini, pengen ngopi, katanya pengen ngopi sambil menikmati alam. Yo ngopi. Apaan? Hati-hati kamu nyusuk loh. Tadi cari bapak. Rene. Mas Rene mas. Gue bingung kan tanggung jawab bapak. Dipanggil. Bentar. Desa Sawangan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Kebayoran Lama. Istirahat. Ayo mas. Ngantuk, pada ngantuk. Jadi ngopi dulu. Ngopi sekarang. Baunya banyak. Apa ini?
Yang khawatir nasi ada ini. Ih, Asin layur kalau dia. Gasnya segede sebotol itu. lagi makan. Ada lagi tadi lagi. Gasnya. Mbak Lili, Mbak Lilis, Mbak Halime, Mbak Ida, Mbak Heni lagi ngopi. Mas Eko, Sarapan kita. Mas Anu, Biar gak oleng. Mbak Irma. Jadi kalau bahasa di pindah lokasi jadi nyebutnya begitu, pakai Mbak jadinya. Oke, kita sudah sampai di homestay, tapi lagi tunggu pengaturan parkiran barang-barang. Sudah di homestay, lagi cari tempat, tunggu tempat dulu. Waduh, ini harus pakai bahasa Jawa nih. Masih bisa bahasa Jawa nggak ya? Ya, tes si Ciloro terus. Mantap. Wes, apa kuwi? Kamar 1, kamar 2. Nah, kamar laki-laki di sono. Irma ngapain? Oh, masak dia. Aduh, sendirian nih. Ini adalah titik nol Dieng. Selamat datang di objek wisata Dieng Banjarnegara. Makan durian kita. Makan durian nih. Wih, banyak, mantap. Ya, lagi belah. Ah, kayak bisa belah aja ya. Bisa. Sini gue yang belah. Gue yang belah. Ah, lu gak biasa belah sih. Bukan gue gitu, Lim. Oke dah, koyoi. Kita akan sama-sama saksikan rangkuman perjalanan wisata alam Dieng, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Dimulai dari titik nol Dieng, di awal video Walk YSTT, kami melakukan foto-foto di gerbang pintu masuk objek wisata. Sesuai video kedua, kami akan mulai dari objek wisata alam yang paling ekstrim, eksotis dan fenomenal yaitu Curug Sikarim dan makam Mbah Karim sebagai sohibul wilayah.
ya, kasih jempol jika Wayoy suka videonya, bantu subscribe dan bunyikan notifnya agar Wari tetap semangat. Tempat wisata yang dikunjungi kali ini diantaranya air terjun atau curug tertinggi di Indonesia, yang di dekatnya terdapat dua makam keramat Waliullah Mbah Karim, dikenal dengan Curug Sikarim. Dari F2 The Great di yang tempat homestay kami, lokasi wisata terdekat adalah Komplek Candi Arjuna. Namun karena video yang diupload lebih dulu adalah Curug Sikarim, jadi kita mulai dari sini. Dataran tinggi Dieng, telah menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Di Dieng, wisatawan dapat menikmati sensasi liburan dengan suasana pegunungan yang asri dan alami. Udara sejuk yang cenderung dingin, dipadu dengan pesona alam yang menawan bisa jadi alasannya. Secara geografis, kawasan dataran tinggi Dieng, berada di 6 kabupaten, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Batang, Pekalongan, Temanggung, dan Kendal. Namun, objek wisata di Dieng lebih banyak berada di Wonosobo dan Banjarnegara. Setidaknya ada 10 tempat wisata yang wajib dikunjungi saat liburan ke negeri di atas awan. Sebab, lokasi tempat wisata berdekatan satu sama lain. Jadi, sekali liburan ke Dieng, 10 spot terlampaui. Ini salah satunya. Air terjun Sikarim atau ada pula yang menyebutnya dengan Curug Sikarim, merupakan satu dari sekian keindahan alam Dieng yang patut untuk diacungi jempol. View dari air terjun Dieng yang satu ini sudah tidak diragukan lagi, banyak pengunjung yang penasaran dan ingin menyaksikan lebih dekat air terjun Sikarim ini. Jika kamu melewati jalur dataran tinggi Dieng, curahan air terjunnya sudah dapat terlihat. Jangan lewatkan untuk mengunjungi air terjun atau curug yang bisa dikatakan sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa yang satu ini. Untuk menuju lokasi air terjun Sikarim, kamu harus melewati jalur yang sangat menantang. Air terjun Sikarim ini berada di dataran tinggi Dieng, dan berada di antara Gunung Bisma dan Gunung Sikunir. Lokasi air terjun Sikarim berada di ketinggian sekitar 1.800 mdpl, sehingga jalur untuk menuju air terjun Sikarim akan melewati jalanan belokan dan tanjakan. Meskipun jalur perjalanannya sangat ekstrim dan sangat menyita fokus kamu, pemandangan yang tersaji sungguh luar biasa menakjubkan. Kamu akan melihat gunung-gunung indah di depan mata, selain itu pesawahan yang berjajar rapi menjadi pemandangan selanjutnya. Iya. Karena kita terdiri dari dataran tinggi Dieng, kita bisa melihat air terjunnya dari kejauhan. Ini kita akan terus menuju ke bawah. Setelah melewati jalur perjalanan yang ekstrim, akhirnya kamu dapat melihat aliran air terjun Sikarim dari kejauhan. Dari lokasi parkir menuju air terjun Sikarim hanya berjarak sekitar 30 meter, jadi kamu tidak akan melakukan trekking yang melelahkan. Jalan menuju air terjun pun sudah tertata dengan rapi dan sangat mudah untuk dilalui. Serta dihiasi bunga warna-warni yang sangat cantik. Air terjun atau Curug Sikarim merupakan curug tertinggi yang ada di Pulau Jawa, karena memiliki ketinggian sekitar 125 meter. Dan berada di sebelah desa Sembungan, yang merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa. Air terjun Sikarim terletak di Desa Melandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah atau 20 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Objek Wonosobo tersembunyi Swiss Van Java. Inilah lokasi air terjun Sikarim yang eksotis. Dari pintu masuk, kita terus saja berjalan lurus, langsung menuju air terjun yang sangat indah.
The Refresh 38. Sebelum menuju Curug, ada baiknya kita berkunjung ke makam Sohibul Wilayah. Lokasinya ada di sebelah kiri setelah pintu masuk, menaiki anak tangga, tidak terlalu tinggi namun cukup menguras tenaga. Ada dua makam di sana, yakni makam Mbah Kiai Abdul Karim di posisi sebelah kanan kita, yang konon beliau adalah seorang wali babat alas, Cikal Bakal Wonosobo, yang mempribumikan Islam di Dieng. Sedangkan makam yang di sebelah kiri adalah istri Mbah Karim, yaitu Mbah Nyai Anjar Saketi. Nanti makam Nyai Anjar Saketi Punun Bah Romuli Batu Sisilah Nyai Suketi. Saya sampai ke sini kenapa tahu-tahu dari atas, karena jalannya tinggi banget. Setelah itu kita bisa mengagumi dan menikmati air terjun sambil berfoto ria. Selalu ingat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di dalam tempat wisata. Tempat wisata berikutnya adalah Komplek Candi Arjuna. Tetap terus saksikan. Ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam kesedihan. Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri. Ku tak mau seorang pun tahu, biarlah ku derita sendiri. Sian dulu derita lo, judulnya derita lo. Aduh. Oke, sudah bersiap. Yang di belakang nggak kelihatan. Lili mana Lili? Siap. Mana Lili? Kelihatan udah? Oke, oh iya. Sip. Kita pindah tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Wak Yoy, hari ini kita akan mengunjungi Komplek Candi Dieng atau disebut juga Candi Arjuna, Dieng, Banjarnegara. Kompleks Candi Arjuna, kompleks candi terbesar di Dieng. Candi utama di kompleks ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Kita mampir. Dataran tinggi Dieng memiliki kawasan candi yang sangat luas. Diperkirakan, candi-candi yang terdapat di kawasan ini menempati area seluas 90 hektare dan baru sebagian kecil dari candi-candi tersebut yang sudah selesai direstorasi. Dari sekian banyak candi yang ada di dataran tinggi Dieng, Kompleks Candi Arjuna merupakan area candi yang paling luas. Terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Kompleks Candi Arjuna memiliki luas sekitar 1 hektare. Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sembodo, Karobopi, Candi Punto Dewo, Candi Setiaki. Selain Candi Semar, keempat candi lain merupakan candi utama yang digunakan sebagai tempat bersembahyang. Nanti kalau kita mau masuk lewat loket sebelah kanan. Di sini bisa juga beli tiket langsung ke Kawah Sikidang. Ini kita tadi udah beli sekalian buat ke Kawah. Ini lokasi candinya. Komplek Candi Arjuna, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan tunjukkan Candi Arjunanya yang mana. Ini Candi Arjunanya. Itu dikasih tanda di batunya tulisan Candi Arjuna atau Arjuna Temple. Itu ya. Nah, ini Candi Semar.
Semar Temple. Candi Semar. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Kompleks Candi Arjuna biasa digunakan sebagai tempat pelaksanaan galungan. Terkadang, kompleks ini juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan ruatan anak gimbal. Tiket masuk ke kompleks candi ini sebesar Rp20.000. Dengan tiket tersebut, Anda dapat mendatangi kompleks Candi Arjuna, Sendang Sedayu, Sendang Mayerokoco, Dharmasala, serta Kawah Sikidang. Jangan lupa nanti tiketnya dibawa ke Kawah Sikidang. Yuk kita lanjut lagi. Candi Sembadra Temple. Oke ya, tuh. Salah. Tuh, candinya begitu. Yang ini Candi Punta Dewa. Candi Punta Dewa. Oke. Ini tadinya Candi Sri Kandi. Sri Kandi Temple. Di sana apa tuh ya? Arena bermain kayaknya. Semacam itulah. Udah agak gerimis cuacanya di sini. Kayaknya mau turun hujan. Oh, ternyata cerah suasana. Mantap. Mantap, suasananya mantap. Nonton terus ya Wak Yoy, kita langsung ke Kawah Sikidang. Oh, lupa tadi tuh ada pelangnya. Kita udah pindah ke area Sikidang. Oke, Wak Yoy, sekarang kita sedang menuju ke Kawah Sikidang. Kita udah punya tiket terusannya yang kemarin dari Candi Arjuna ya, sekarang tinggal masuk aja coy. Kita masih antri nih ya. Sekarang kita ada di area parkir. Di sebelah kirinya tempat loket nanti kalau kita mau masuk ke Kawah Belerang Sikidang. Oke, selamat menyaksikan. Kawah Sikidang Dieng adalah salah satu objek wisata unggulan Dieng yang mudah dicapai dan dinikmati dibandingkan kawah-kawah lainnya di Dieng.
Setiap minggu atau hari-hari biasa banyak wisatawan berkunjung ke Kawah Sikidang untuk menyaksikan aktivitas vulkanik yang dapat disaksikan secara langsung. Dataran tinggi Dieng adalah gunung berapi raksasa dengan telaga-telaga dan kawah-kawah bekas letusan yang ditempati penduduk. Kawah-kawah yang masih menunjukkan aktivitas vulkanik ini menjadi daya tarik tersendiri. Begitu juga dengan Kawah Sikidang Dieng. Posisi Kawah Sikidang Dieng berbeda dengan kawah pada umumnya yang terletak di puncak gunung berapi dan susah untuk melihatnya. Sedangkan Kawah Sikidang berada di tanah yang datar sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Fenomena alam yang benar-benar menarik perhatian. Asal mula nama Kawah Sikidang. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu. Sampai sekarang kawah ini masih aktif. Kawah ini sangat fenomenal. Pada waktu tertentu, rata-rata sekali dalam 4 tahun, kolam kawah akan berpindah atau seolah-olah melompat dalam satu kawasan seperti karakter hewan kidang atau kijang dalam bahasa Jawa yang suka melompat. Itulah yang menjadi asal-usul mengapa kawah fenomenal ini dinamakan Kawah Sikidang. Kawah Sikidang Dieng terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, walaupun masih banyak yang mengatakan letaknya di Wonosobo. Untuk mencapainya juga sangat mudah karena letaknya dekat dengan kompleks Candi Arjuna dan Candi Bima. Untuk memasuki kawasan wisata Kawah Sikidang Dieng, wisatawan dikenai harga tiket masuk yang merupakan tiket terusan dari objek wisata kompleks Candi Arjuna dan Candi Bima sebesar Rp20.000. Seperti kawah-kawah yang lain, Kawah Sikidang juga tinggi akan kandungan sulfur ataupun belerang serta zat beracun lainnya. Oleh sebab itu, bau gas yang keluar sangat menyengat dan beracun. Untuk itu, jika berwisata ke Kawah Sikidang, kalian disarankan untuk memakai masker atau penutup mulut lainnya agar tidak keracunan. Demikian sedikit tentang Kawah Sikidang. Kita akan lanjut ke video wisata alam Telaga Menjer Wonosobo. Oh iya, kasih jempol jika Wayoy suka videonya, bantu subscribe dan bunyikan notifnya agar Wari tetap semangat. Telaga Menjer, ada warung apung, wisata perahu. Itu aja sih. Telaga Menjer, naik tempat perahu. wisata lain di sekitaran Dieng, Wonosobo, yang memiliki luas sekitar 70 hektar. Kedalamannya sekitar 40 hingga 60 meter. Telaga Menjer termasuk dalam danau alami, karena terbentuk akibat letusan gunung. Alam di sekitar telaga ini sangat asri, enak banget untuk dijadikan lokasi self-healing. Selain sebagai tempat wisata, Telaga Menjer juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air PLTA sejak tahun 1970-an. Waktu terbaik untuk berkunjung ialah di pagi hari, agar view yang tersaji tak terhalangi kabut. Wow, itulah kata pertama yang akan kamu ucapkan ketika melihat pemandangan di sekitar Telaga Menjer. Luasnya danau dipagari oleh pepohonan hijau nan rindang, bahkan di beberapa sisi tampak aliran air yang turun mirip air terjun. Ada yang tinggi ada pula yang pendek. View di sekitar Telaga Menjer sangat mengagumkan, areanya wisatanya juga cukup luas dengan udara yang sejuk apalagi di sore hari. Indah dan damai jika melihat luasnya danau di gardu pandang, airnya yang tenang dan jernih seakan memberikan energi positif untuk kita. Gagahnya gunung pun akan tampak sangat nyata, namun jika kabut mulai turun puncak gunungnya akan tertutupi. Untuk kamu yang sedang mencari lokasi ulang healing atau self-healing bersama alam, Telaga Menjer ini recommended banget deh. Untuk dijadikan lokasi liburan bareng keluarga juga bisa, di sekitar Telaga Menjer sudah tersedia fasilitas untuk bermain anak agar mereka nggak bosan. Banyak perahu yang bersandar di tepi telaga, yang selalu siap mengantarkanmu berkeliling. Harga sewanya juga nggak begitu mahal. Nikmatilah keindahan Telaga Menjer dari dekat. Setelah puas berkeliling, mampir deh ke selfie area. Di sekitar kawasan wisata ini terdapat beberapa tempat wisata yang menjadi cara lain dalam menikmati keindahan Telaga Menjer.
Lokasi batu ratapan angin ada di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selain menyimpan view atau panorama alam yang sangat indah, gardu pandang batu ratapan angin juga menyimpan kisah sejarah di masa lampau yang cukup sedih. Dari Kawah Sikidang nggak terlalu jauh jaraknya untuk ke batu pandang ratapan angin. Ini nanti sebentar lagi kita sampai. Oh udah sampai nih ya, udah di kawasan parkirnya, sudah bayar parkir. Tinggal nanti kita masuk, bayar lagi untuk masuk ke tempat wisatanya. Berawal dari pasangan pangeran dengan putri cantik jelita, di mana kehidupan mereka berlangsung sangat sempurna hingga akhirnya datang orang ketiga yang coba menggoda sang putri. Itu di sana banyak pohon pepaya dieng atau karika. Nanti kita lihat. Singkat cerita, sang putri pun tergoda, hingga akhirnya sang pangeran pun mengetahui kisah hitam tersebut. Akhirnya membuat pangeran murka dan mengutuk keduanya menjadi batu setelah terjadi pertempuran yang cukup sengit. Konon katanya jika angin bertiup dengan kencang, selalu menimbulkan suara-suara aneh yang kemudian dikaitkan dengan suara ratapan dari kedua batu tersebut. Itulah yang membuat kawasan ini disebut Batu Ratapan Angin. Wah, mulai. Nah, ini mulai kumat nih. Mulai kumat. Aduh. Nih buat yang mau tahu tentang Sikunir. Ini trek perjalanan kami, dimulai dari homestay tempat kami menginap. Kami berangkat pukul 3:48, berkendara sejauh 2,9 km dengan waktu 14 menit, tiba di tempat parkir pukul 4:02. Dari tempat parkir kendaraan, kita masih harus menempuh perjalanan sejauh 2,3 km. Untuk itu, kami memilih menaiki ojek motor yang sudah dikoordinir oleh pengelola wisata. Lumayan, bisa menghemat waktu, hanya 10 menit sudah sampai di lokasi. Ini masih pagi buta, masih gelap. Untuk pengambilan gambar juga agak sulit. Ini sudah ramai karena banyak pengunjung yang akan ke atas. Ditawarkan juga para penjual kaos tangan, sarung tangan, kaos kaki atau Gunung Sikunir juga bisa dijadikan sebagai tujuan wisata keluarga. Karena fasilitas wisata yang disediakan oleh pengelola sudah sangat menunjang kenyamanan para pengunjung. dari sini kita sudah mulai jalan kaki. Jalur pendakian menuju Gunung Sikunir sudah tertata secara baik dan bersih. Perjalanan awal akan melewati area penjual makanan, minuman, dan pakaian.
Selanjutnya, para pengunjung akan berjalan di jalur pendakian paving block. Kondisi jalur trekking, atau hikingnya masih biasa saja, belum menguras tenaga. Hingga akhirnya para pengunjung akan sampai pada anak tangga. Jalanannya sih biasa-biasa aja, cuma harus nanjaknya lumayan tajam juga, jadi capek. Menaiki anak tangga yang lumayan tinggi-tinggi, jadi lumayan pegelah. Hampir sholat subuh di sini sejenak sambil istirahat. 2456 mdpl sampai, cuma buat nungguin sunrise saja. Jam 4.54. Lanjutkan sedikit lagi trekkingnya, dan Anda akan mulai melihat satu gazebo yang ada di puncak Gunung Sikunir. Oke, naik lagi dikit lagi. Sudah di atas awan. Gunung Sikunir sangat populer sebagai salah satu bukit yang memiliki golden sunrise terbaik di Wonosobo, bahkan se-Asia Tenggara. Para pengunjung biasanya akan mulai mendaki sebelum azan subuh. Tetapi jika Anda melewatkan golden sunrise maka jangan kecewa, karena puncak Gunung Sikunir masih menawarkan pesona alam yang sangat instagramable. Di antaranya adalah view Gunung Sindoro yang saling berhadapan dengan Gunung Sikunir. Gunung Sindoro menjadi latar favorit pengunjung saat melakukan selfie. Sedang menunggu sunrise. Banyak orang sedang berdatangan sang matahari. Oke, udah tinggi. Tuh awannya udah di bawah. Itu gunung. Nah, itu awan. Mataharinya lagi keluar. Udah ngos-ngosan. Tuh, dikit lagi sampai, dikit lagi, harus semangat. Tuh udah nongol mataharinya. Alhamdulillah kita masih bertemu matahari. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar.
Asli men, asli, bukan suara dubbing. Asli tuh. Ya asli ya. Yang asli ada gambar badaknya. Yoi. Rekaman asli ini. Dapet. Kita ke sana. Nih, penasaran, katanya awannya di atas, awannya di bawah tuh. Awan tuh ya. Ini agak backlight karena itu matahari. Karena kita kameranya nggak pakai filter coy, jadi begini. Kalau kameranya bagus, pakai kamera khusus gitu ya. Yo itu udah pasti. Tuh masih tertawa ya. Irma namanya, Halime namanya. Itu namanya Ida. Oh ya, Halime lagi, Ida lagi. Yang ini Heni. Nah ini namanya Heni. Ini kepala suku. Beruntungnya kami, jauh dari selatan Jakarta, sampai di Dieng hingga berhasil menaiki bukit, cuaca sangat cerah, tidak sedang turun hujan, dan yang paling utama, sunrise-nya tidak tertutup oleh kabut. Itu ceritanya mereka lagi di atas, naik ke atas tuh. Kita zoom ya. Nah, iya benar, ternyata mereka. Ya dah. Sekedar mengingatkan kembali, Bukit Sikunir merupakan salah satu wisata yang terletak di Desa Sembungan, desa tertinggi di Jawa, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bukit Sikunir berada pada ketinggian 2300 mdpl. Wisata Bukit Sikunir menawarkan berbagai pemandangan gunung yang dapat dilihat langsung di atas puncak, seperti Gunung Sindoro, Gunung Prau, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Slamet, dan kawasan pegunungan lainnya yang dapat dilihat langsung saat cuaca cerah. Salah satu panorama yang paling menarik adalah Golden Sunrise, pesona keemasan matahari terbit. Dahulu disebutkan bahwa pesona Golden Sunrise adalah yang terbaik se-Asia Tenggara. Untuk menikmati keindahan Golden Sunrise, pengunjung disarankan untuk mendaki sekitar pukul 4 sampai pukul 5. Bukit Sikunir juga memiliki area berkemah untuk para wisatawan yang ingin lebih lama menikmati keindahannya. Setelah puas berfoto ria, saatnya kembali turun dari ketinggian 2255 meter dari permukaan laut. Nah ini kita udah ke bawah lagi, itu di bawah. Ini tadi jalur pas lagi naik masih gelap, sekarang udah terang. Tuh. Tadi nggak bisa ngambil gambar karena gelap juga, terus rame begitu. Nah itu jalurnya agak lurus, agak turun. Berbalik sekarang kita. Oke, turun lagi. Hampir sampai ke bawah.
Iya, kasih jempol jika Wayoy suka videonya, bantu subscribe dan bunyikan notifnya agar Wari tetap semangat. Ngopi pahit dulu dah. Oke, lihat sebentar. Saatnya untuk kembali. Itu, Pak Ojeknya sudah siap mengantar ke tempat parkiran kendaraan kami. Yang lain makan sop atau sapi, males nasi. Nah, ini saya makan bubur saja sama Mbak Irma sama Mas Eko. Sebagai penutup cerita, inilah kami, YSTT. Terima kasih telah menonton video-video kami. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on Steve. For sure. Well, that's what friends are for. Yes. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Keep smiling, keep on shining. You know you can always count on me. Kopi kuno. Kopinya mantap nih. Penggemar kopi. Itu dia kopinya tuh. Udah pesen sih. Kopi tubruk, yang satu americano. Oke, yoi.